zaman Nabi yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini dengan cahaya Islam. Baiklah bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita masuk di bab 109, bab anjuran makan dengan 3 jari, anjuran menjilati jari jemari, makruhnya mengusapnya sebelum menjilatinya, dan anjuran menjilati piring, mengambil makanan yang terjatuh dan memakannya, serta mengusapkan tangan setelah itu pada lengan dan kaki dan lainnya. Di hadis 752 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'ama fala yamsah asabiha bi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian selesai makan, maka janganlah dia mengelap jari-jarinya hingga dia menjilatinya atau menjilatkannya. Muttafaq alaih. Di hadis 753 dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bisala si asoba fa iza fara wala iqaha." Yang artinya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jari. Apabila beliau telah selesai, beliau menjilatinya. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis berikutnya hadis 754 dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bala'til asabi'i was-saffa wa qala innakum la tadruna fi ayyatamikumul barakah. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan menjilati jemari dan piring, dan beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian manakah keberkahan itu ada pada makanan kalian." Diriwayatkan oleh Muslim. Di hadis 755 dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudhuha falyumit ma kana bihamin azawal yakulha wala yada'ha lisaiton wala yamsah yadahu bil mandili hatta yal'aqo asabi'ah wa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah." Yang artinya, apabila suapan salah seorang di antara kalian jatuh, maka hendaknya dia mengambilnya dan membuang kotoran yang menempel padanya, kemudian memakannya, dan jangan membiarkannya untuk setan. Dan janganlah mengusap tangannya dengan sapu tangan hingga dia menjilati jari jemarinya, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui di bagian manakah keberkahan itu pada makanannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Coba saya jelaskan dulu dari yang hadis pertama supaya tidak timpang tindih. Karena di sini kan banyak ini tentang apa aja. Dari hadis yang 752, 53 dan 54 ini kita dianjurkan mengikuti sunnah Rasul bagaimana Rasul makan. Yang pertama menggunakan 3 jari. Jadi bukan seperti ini menggunakan tangan. Kata Ustadz, makan dengan tangan. Gini, 5 jari semua. Sunnah Rasul itu hanya 3 jari. 3 jari sedikit begini. Nah, sunnah Rasul begini. Jadi kalau gempet ini mana sih? Jempol nggak ikut loh, berarti? Itulah kebiasaan, mungkin kebiasaan. Kalau jempol lah itu baru bisa. Jempol sama gini berarti ya? Kayak kamu ngambil garam. Iya, Mungkin itu juga sudah tradisi di Arab itu, mereka makan kok. Wah, kita gini. Kita sada bungkus. Kita sada bungkus tadi buat sini mana iya. Gini makannya, mana? Ya ini kan sunnah. Enggak pun yang enggak apa-apa kan ya. Namanya kita mengikuti sunnah Rasul. Kalau kita mau zaman terus saya seperti itu. Belum ada contohnya. Sebentar sebelumnya ya. Aku dulu pertama mendengar jamaah tabligh yang cerita. Jamaah tabligh itu kan mereka sering ke masjid. Emang udah ampun ya. Ya mereka
Tanpa dia ya. Makannya ya 3 jari. di pondok-pondok tuh biasanya seperti itu, pesantren-pesantren seperti itu diajarkan. Jadi rupanya sunnah berarti harus juga bikin bukan. Kadang-kadang kita lupa itu menjilatnya itu. Kebiasaan kita gini. Payah. Biasanya apalagi kalau sini Cuma lambat ini kan. Langgar lah kayak Nah. gitu. Kalau rohingnya kemarin yang jadi lagi. Wah. Gini langsung sekali telan habis. Rohingya Aceh. sedikit di hadis yang selanjutnya, kita disunahkan juga menjilati jari jemari kita ketika selesai makan. Jadi kadang kita makan, nah itulah kalau Rasul 3 jari menjilatinya kan nggak banyak, nggak jijik rasanya gitu. Kalau kayak kita gitu, semua udah ngasih. Jadi Semua dijilat. malah saya pernah dengar sebuah hadis, apalagi kalau sudah berumah tangga, itu sebetulnya sunnah seorang istri dia yang menjilati jari kita setelah kita makan, itu sunnahnya. Sogi atau enggak, Allah walad, itu yang pernah saya dengar. Cuma jarang nggak ada yang mau istrinya kayak gitu. Karena Nah, coba tuh Pak, sampai situ, nilai. Nggak boleh. Jauh jijik lah belakang. Sebenarnya itu kedekatan. Kedekatan itu. Jadi kita tidak boleh tidak dianjurkan mengelap tangan kita atau membasuh tangan kita sebelum menjilatinya. Begitu juga dengan piring. Piring itu juga harus bersih karena seperti yang di hadis yang tadi, kita nggak tahu berkahnya makanan kita itu ada di mana. Sebutir nasi nggak kita makan, di situ pula letak berkahnya. Nah seperti itu yang dia. Makanya kita juga nggak diperbolehkan juga buang makanan. Sisa makanan, boleh sisa makanan lah di piring gitu. Saya pribadi itu yang sering saya lakukan, banyak sering sisa makan. Ya semuanya kita gitu. Apalagi enak sayur. Oh kan anjurannya kan sikit ikan kurang tambah, sikit kurang tambah gitu. Iya kan begitu. ya maksudnya kadang kan gini mau masak kan, udah ibaratnya belum dibuang memang, tak di piring. Oh nasi panas belum habis, nasi ini tadi cuci gua. Tapi sebenarnya enggak. Kebanyakan apalagi orang-orang yang merantau. Dia makanan itu banyak sekali hidangkan banyak. Makannya sedikit. Makanya sedikit. Jadi itu dari adalah yang mau dimakan. Aku sering gitu. Adalah ya satu macam udah kenyang pikir. Banyak berapa macam mau dipilih. Apalagi kita makan jalan itu ya. Enggak semakan itu. Macam di rumah orang-orang yang banyak kan di rumah tidak pernah satu saja bilang 3 macam aja. Kalau orang-orang gitu ya. Berlebih dia. Pak, saya lanjut ya Pak. Hmm. Begitu juga ketika makanan terjatuh. Di sini penafsiran saya ketika jatuhnya juga nggak tempat yang bernajis atau jorok lah. Iya, berarti dari rumah kita. Ikannya macam ikan. Ikan, iya, kan. Tetap. Kalau di pasir nggak mungkin kan gitu. Tapi jarlah itu kita makan ya. Cuci tangan dibuang. Kalau nasi kayaknya jarang, cuman kalau roti-roti gitu kan masih bisa kita. Belum 5 menit ya kan. Karena Belum 5 menit. karena zaman Rasul nggak ada nasi. Iya, Gandum, Sampai gandum sekarang digiling nih. roti makanan orang itu Gandum kan jadi dibuat roti tepung dulu. dibuat roti Iya, kan dibuat zaman Rasul. roti. Bukan gandum butiran nih. Nasi deh. Nah, dia makanan buat pokok roti. mereka gandum itu diolahnya menjadi roti. Buat tepung jadi roti. Baik, di hadis selanjutnya hadis 756 dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tadi tuh buat ini. Udah ya? Ini tentang yang jatuh tadi. Sesungguhnya setan itu mendatangi salah seorang di antara kalian dalam segala urusannya sampai ia mendatanginya di waktu makannya. Apabila suapan salah seorang di antara kalian jatuh, maka hendaknya dia mengambilnya dan membuang kotoran yang menempel padanya. Kemudian memakannya dan tidak membiarkannya untuk setan. Apabila telah selesai, maka hendaklah dia menjilati jarinya karena sesungguhnya dia tidak mengetahui di bagian manakah keberkahan itu ada pada makanannya. Jadi ketika makanan itu jatuh, ya kita memberikan kepada setan karena setan itu mengikut sampai kita makan. Misalnya di kajian kita yang kemarin kita disunahkan membaca Bismillah dan mengakhiri dengan Alhamdulillah supaya setan tidak ikut makan. Hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
iza akala ta'ama la'ika asabihu bi'ahu mustalat wa qala iza saqatat luqmatu ahadikum falyakudha wal yumit anhal adha wal yakulha wala yada'ha lisyaiton wa amarona an naslutal qas'a wa qala innakum la tadru nafi ayyi mikumul barokah, yang artinya apabila Rasulullah SAW makan suatu makanan, beliau menjilati jarinya 3 kali dan beliau bersabda, apabila suapan salah seorang di antara kalian terjatuh, maka hendaknya dia mengambilnya dan membuang kotoran yang ada padanya dan tidak membiarkannya untuk setan. Dan beliau memerintahkan agar kami mengusap-usap piring dengan tangan lalu menjilatnya. Beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian manakah keberkahan itu ada pada makanan. Ini sama dengan hadis yang diriwayatkan dari Jabir, hanya beda periwayatnya. Kalau tadi dari Jabir dan ini dari Anas radhiyallahu anhu. Di hadis berikutnya dari Sa'id bin Al-Harits annahu sa'ala Jabir radhiyallahu anhu anil wudu'i mimma massatin nar faqala la qad kunna zamanan nabi sallallahu alaihi wasallam la najidu misla zalika likat ta'ami in illa qalila wa idza nahnu wajadna lam yakul lana manadi lu illa akufana wa sawa'idana wa aqdamana summa nusalli wala natawaswaddo, yang artinya bahwa dia bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu tentang wudu karena makan sesuatu yang disentuh oleh api. Maka dia menjawab, tidak wajib. Kami pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan makanan seperti itu kecuali hanya sedikit. Dan apabila kami mendapatkannya, kami tidak memiliki sapu tangan melainkan telapak tangan, lengan dan kaki kami. Kemudian kami sholat dan tidak wudu lagi. Bahwa dia bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu tentang wudu karena makan sesuatu yang disentuh oleh api. Maka dia menjawab, tidak wajib. Kami pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan makanan seperti itu kecuali hanya sedikit. Dan apabila kami mendapatkannya, kami tidak memiliki sapu tangan, melainkan telapak tangan, lengan dan kaki kami. Kemudian kami sholat dan tidak wudu lagi. Ini masih nggak masuk. Cuma tiap makan. Bahwa dia bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu tentang wudu karena makan sesuatu yang disentuh oleh api, atau artinya yang dibakar gitu ya, mungkin. Maka dia menjawab, tidak wajib. Kami pada zaman Nabi tidak mendapatkan makanan seperti itu kecuali hanya sedikit. Dan apabila kami mendapatkannya, kami tidak memiliki sapu tangan, melainkan telapak tangan, lengan dan kaki kami. Kemudian kami sholat dan tidak wudu lagi. Pasti belum batal wudu lagi. Ya, karena makan kan nggak membatalkan wudu. Iya, nggak batal wudu. Makan itu membatalkan sholat, kalau wudu nggak batal. Satu lagi yang tertinggal tadi, ketika selesai menjilati sampai bersih, kita disunahkan juga mengusapkan kaki lagi bikinnya kaki. Memang kadang ada juga sebagian kita yang sering Kaki, ya. Kalau kaki itu memang kaki. Cuma nggak Itu tahu tangan bikin gitu sunat. nggak pernah. Kalau kita dibilang apalagi kalau makan yang berminyak kan. Iya, Kaki. kaki lari. Nah, dari beberapa hadis yang kita bacakan, itulah anjuran dari Rasulullah tentang anjuran ketika makan dengan 3 jari, menjilati jari jemari, makruhnya mengusap sebelum menjilatinya, dan menjilati piring, mengambil makanan yang terjatuh dan memakannya, serta mengusapkan tangan setelah itu pada lengan, kaki dan lainnya.
Tapi dia di Jilat piring satu itu lagi mana? kan ada satu lagi Kita kan. jilat piring. Enggak, satu lagi kan ada diusap pakai tangan kata tadi baru dijilat. Ada yang belakang tadi. Makunya mengusap. Maku itu artinya kan Dilaksanakan. iya dia enggak bukan Setahu tidak aku jilat. tuh, bukan, setahu aku mengusap tadi kayak sapu tangan itu bang. Iya, artinya dimakukan kita Iya. bukan maksudnya dilarang, tapi dijilat Rasul dulu. dimakukan. Iya. Jangan jilat dulu, dijilat Iya. baru Iya. diusap. Gitu. Jangan langsung. Jadi dimakukan kita usap dulu baru dijilat. Ya, terus masalah piring tadi kan adik-adik Ya. riwayat berikutnya tadi kan dipakai tangannya baru dijilat katanya. Di Bukan jadi belakang jilat tadi. piringnya. Ah, Ya, ada belakang tadi. Cerna lagi ya. Dulunya kalian tidak mengetahui bagaimana. Agak di belakang tadi. Hadis berikutnya ada riwayat. Oh, tadi tidak pintar kan kami katakan. Adibas, Adibas privilege diri ini. Coba itu jari. Adibas, Adibas privilege diri ini. Berikutnya tadi Banyak orang banyak. mengusap piring baru dijilat. Iya kan. Sambal ya bang. Tapi taprak murah ya bang. Artinya Gila gila. Nah, ini yang ditanya Makan itu sama harus bersih. Pak Martin tadi, mengusap-usap piring dan dengan tangan lalu menjilatnya. Nah, ini maksud ini. Nah, berarti di apa dulu piringnya, baru dijilat dulu. Iya. Kalau piring Bukan piringnya. saya juga belum berani Iya. menafsirkan mana yang benarnya Iya. karena di sini juga mengusap-ngusap piring dengan tangan lalu menjilatnya. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui di mana artinya tetap harus piring itu Bersih. dari makanan. Karena kita tidak tahu keberkahan di makanan kita itu di mana letaknya. ya maksudnya kan daripada disuruh gini kan bagus. Itu lah tadi kan Iya. Bang nggak tegas kalau kita ini. karena Iya itu maksud kan maka kita harus jelas kan. terasa. Lagi pula kan kalau masak nasi kan kalam itu tadi kan rasanya nggak mungkin. Sah. Kemarin talamnya aja diangkat 4 orang. Iya, 4 orang. Kasihan orang yang Berarti selebar kuali apa itu? Kuali itu kerja-kerja itu. Mungkin lagi diangkat 4 orang. Bersih gini. Nah, gantian jilat. Mungkin ya ini tadi lah ada kuah-kuahnya. Intinya Artinya kan makan harus adab juga kan kalau menjilat piring langsung gini kan adabnya. Oh iya kan orang berarti heran. Iya, terlalu. Ya kan lebih jelas ini tadi kan diusap pakai tangan baru Ya, memang dijilat. harus Iya. bersihkan nih. Kalau itu masih mending kan. Cuma Islam ini kata Islam. Iya, Bang. Kalau Salah pun dijilat bersih, kalau bersih itu memang orang pun kadang-kadang ya simpatik juga. Makanya kalau kita kaji-kaji sunnah Rasul ini banyak yang aneh menurut orang yang nggak tahu. Iya. Contohnya makan dengan kaki kanan diangkat. Kalau kita di restoran kan jadi apa sama orang kan istilahnya di Dianggap Tabu. preman lah naik Tabu. satu kaki kan. padahal dalam dunia kesehatan pun itu bagus kalau makan tuh angkat kaki karena usus buntu kan di sini menghindarkan usus buntu. Maksudnya diangkat gini diangkatnya. Ya, gini Ustaz. Ada. Makanya kalau orang Arab Badui makan gitu. Orang-orang Arab. Selain Ini kalau di tempat orang kita makan kayak gini. Tapi ada dagang Langsung pakai kanan. Tapi ada lupa pakai kan buat Oh, di rumah gue. Tapi ya sering lah sekali dia sudah gitu. Cuma kan dibuka nih dia. dan medisnya juga Medisnya aja. usus buntu kan sebelah sini. Iya. Kita menghindarkan usus buntu kalau kata dokter. Baik, Baik, mungkin demikian kajian kita malam ini. Yang datang, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhir dengan billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.